this is the only signal which will cause you to buy or sell. Hanya ada satu valid sinyal, dan sinyal itu adalah divergent. Oke, berarti divergent ada. Ya. Kemudian right hand di mana adalah ketika ini sudah menjadi puncak terendah. Kemudian dia cross masuk di sebelah kanannya di sini. Halo, kita bertemu lagi bersama saya Ardi Matari. Kali ini saya seperti biasa tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Om Agra. Halo Om. Hai, kita ketemu lagi. Iya. Kemarin kita diskusi sama Mas Agra tentang PDF yang kita terima, PDF yang cukup seru itu. PDF asli dari George Lane, penemu stokastik. Nah, daripada kita bahas kayak gitu, ya mending kita bahas di konten ini, Om Agra. Oke, siap. Oke, boleh dibuka Om Agra. Siap. PDF-nya kita bahas langsung. Iya. Halo teman-teman, ini agak beda ya konsepnya. Hari ini kita akan membahas versi originalnya Lane Stochastic by George Lane. MG. Jadi benar-benar dari tulisannya langsung dari George Lane. Ini apa yang bisa kita bahas? Sebenarnya George Lane sendiri sudah menuliskan, ini tahun 54 lah beliau itu bergabung di sebuah lembaga pendidikan investasi itu kan. Iya, jadi cuma yang tukang ini run the projector. Waduh, cuman Mas, disuruh-suruh gitu. Iya benar. Jadi bikin chart atau bahkan ini tahun 54 loh Mas, jangan kayak sekarang pakai komputer gitu-gitu. Ini kalau bikin chart itu ya gambar. Oh iya, betul. Di kertas kotak-kotak. Iya, benar-benar. Jadi dia bergabung di institut atau lembaga lah, mungkin investment educator. Itu sebagai koper saya nggak ngerti lah, mungkin semacam ya seksi sibuk gitulah. Iya, runner lah. Gitu kan. Pemiliknya ini Ralph Easton dan guru teknikalnya itu Roy Larsen. Guru tuh bahasa Inggris tuh? Bahasa India. Oh, oke. Di kita mirip lah. Kita juga pakainya guru Sanskrit, bahasa Sanskerta. Nah, ketika Pak Larsen ngomongnya lebih kenceng dikit ya. Oke. Biar agak ini jelas. Ketika Pak Larsen ini dia udah pensiun, Mr. Easton ini jadi guru untuk untuk saham. Di sini I took the second spot untuk teaching commodity ini adalah George Lane. Dia akhirnya jadi pengajar tapi di commodity. Tapi ternyata Mr. Easton kena serangan jantung. Jadi untuk sementara waktu dia mengajar stok dan komoditi. George Lane akhirnya mengajar stok dan komoditi. Yang tadinya komoditi, dia akhirnya stok dan komoditi. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini karena dia ketemu para murid-murid yang tangguh gitu. Akhirnya mau nggak mau lah ya, karena dia mengajar, dia harus paham benar bagaimana bekerjanya ini. Dan beruntungnya bagi dia benar-benar dipaksa untuk belajar dari ranah komoditi menuju saham, hanya untuk tetap selalu bisa berada selangkah lebih depan daripada murid-muridnya. Ini teori ini masih dipakai loh sampai sekarang. Cara terbaik belajar itu adalah mengajar ya. Iya betul. Mulainya penemuan stokastik sendiri ini adalah dari penelitian yang dilakukan berhari-hari selama berbulan-bulan. Dengan perharinya itu mereka menghabiskan 20 jam per hari hanya untuk mengkalkulasikan, dan semua kalkulasinya by hand loh ya. Gambar. Belum ada komputer di situ. Benar-benar mereka
melakukan ini secara manual sampai staffnya itu dari nggak ada aja sampai ngangkat 5. Dia tidak bisa nyebutin nama karena mereka orang-orang yang memang nggak butuh dibayar sih. Mereka tetap trading dan tidak ingin diganggu. Ketika ada di orang-orang trader-trader hebat yang memang dia pengen off the record. Di riset mereka itu indikator mereka itu berjalan di seluruh halaman. Ya, ada stok dan ada komoditi. Lalu ada saham dan komoditi. Jadi mereka mengembangkan teknik untuk mengekspresikan indikator ini dengan cara persen. Oh, 0 sampai 100 gitu ya. 0 sampai 100. Jadi indikator di situ areanya 0 sampai 100, 0 sampai 100 gitu. Oke. Nah, terus mereka mengembangkan persen A. Nah, ini saya juga belum pernah dengar. Saya juga belum tahu ini. Dan itu juga nggak dipakai kayaknya sekarang. Iya, ini juga diakui. Mereka mengembangkan persen A, tapi tidak bisa bekerja. Ini lucu juga ini. Mereka terus melakukan research dan mengamati 28 osilator. Saya nggak ngerti ini mengamati 28 osilator atau mereka benar-benar menciptakan itu. Oke. Di waktu itu kita belum tahu. Mungkin kalau ada informasi tambahan atau teman-teman tahu, silakan di kolom komentar ya. Apakah mereka menciptakan atau mereka saat itu sudah ada 28 osilator, metode osilator, cuma mereka mengamatinya dengan level persen 0 sampai 100 tadi. Nah, dalam progresnya mereka mengembangkan osilator ini. Oke. Kemudian mereka juga merepresentasikan atau mengekspresikan, menyatakan dalam persentase juga. Oh, akhirnya muncullah tiga yang populer. Yang populer ini persen D, persen K, persen R. Persen R itu yang dipakai Larry William. Nah, ini pas banget. Ya, ini ada. Jadi Larry William itu mengambil persen R kami dan menyempurnakan, membaguskanlah, refine dan mengembangkan dan menjadikannya one of the more successful trend method. Menjadikan betul. salah satu yang lebih sukses dalam melihat metode trend. Dan itu terbukti Mas ya, terbukti ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita akan bikin konten tentang WPR. Ini ya, dia menceritakan ini di halaman pertama, dia menceritakan latar belakangnya. Cukup singkat ya, hanya 1 halaman, tapi kita tahulah, punya bayangan seperti apa. Nah, bagaimana cara menggunakan lane stokastik? Jadi di sini gini nih. Metode ini, harga yang diamati itu adalah pada saat penutupan candle harga itu sudah mendekati oversold. Nah, kebalikannya juga sama kalau harga naik, ini harga naik. Jadi pengamatan di area-area itu, basicnya metodenya itu. Kemudian di sini ini bold lah ya. Kalau kemarin kita menganggapnya bahwa ini saran, kalau ini benar-benar peringatan bahwa ketika kita bekerja dengan persen D itu sangat penting untuk mengingat bahwa hanya ada satu valid sinyal, dan sinyal itu adalah divergent. Kalau di sini masih stok ya, tapi kalau di kita saat ini ya kaitannya, kalau kita di forex berarti harga yang sedang berjalan, chart itu dengan persen D-nya. Kalau itu terjadi divergent, itu adalah satu-satunya sinyal valid versi stokastik. Oke, dan ini jelas di bawahnya adalah sinyal yang lain itu benar-benar hanya cuma penunjuk jalan atau peringatan bahwa sinyal yang penting itu sudah dekat. Sinyal pentingnya hanya divergent. Iya. Oke.
Gitu. Nah, kemudian dia bilang bahwa ya setelah ini dia akan menyebutkan beberapa variasi tipe dari formasi yang memang akan ditemui pada persendi chart gitu. Bab satunya itu divergent, dia ditaruh di atas sendiri karena ini benar-benar yang paling penting kan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini this is the only signal which will cause you to buy or sell. Ini adalah satu-satunya sinyal yang akan menyebabkan Anda itu mau buy atau sell. Berarti Cuma if there is penting banget no divergent, don't buy or sell. Ya, gitu. Ini luar biasa ini. Ini statementnya luar biasa karena dia bold di sini. Benar-benar dinyatakan dengan tegas. Ketika stok itu mencapai tingkat yang harga tinggi, kemudian naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Sementara persendi membuat harga yang lebih rendah, ada indikasi divergent turun. Sinyal sell sinyal sudah ada. Nah, ini juga sama lah. Balikannya ya. Di sebelah kiri itu kelihatan harganya membuat lower low, tapi persendi atau second leg-nya stokastik membuat higher low. Nah, ini di sini nih. Ini kalau kita garis ini menurun, sementara persendinya ini menaik. Gitu lah. Nah, di yang atas juga kebalikannya. Di atas itu adalah higher high. Ini. Kemudian yang di bawah ternyata lower high. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu cara narik garis itu dan lain sebagainya, mungkin bisa lihat di konten kita sebelumnya untuk yang stokastik. Habis ini kita coba ini. Oke, habis ini kita coba. Setelah kalimat ini menarik loh. The signal to act on this divergence comes when the K line cross on the right hand. Cross on the right hand of the peak of the D line. Wah, ini menarik ini nih. Ya. Nah, ini dia. Bisa di zoom Om Agra itu. Ya, oke. Nah, ini mungkin nanti tak bikin sendiri ya. K itu adalah kaki pertama di stokastik, sedangkan D adalah kaki kedua di stokastik. Ya. Jadi ketika divergent terjadi, diharapkan kita mencari kaki pertama yang crossnya overlap dari peak atau ujung lembah atau gunung kaki kedua, maksudnya gitu. Oh, oke. Yang tampilan sebelah kiri itu cross D on the left side. Jadi dia belum overlap dari puncak lembahnya D. Oh, ini ya maksudnya ya. Jadi dia belum masuknya belum dari sisi kanannya gitu. Iya, yang dicari petunjuknya yang menurut dia paling valid adalah yang masuknya dari sebelah kanan atau overlap ujung lembah atau gunungnya. Ini ya. A right hand crossover is the most desirable. Betul. Jadi yang dicari atau yang lebih diinginkan atau paling diinginkan ya the most itu yang posisinya seperti ini. Dia sudah melewati lembahnya, jadi dia posisinya sedikit di kanan dia. Lalu dia masuk, dia cross. Kalau yang seperti ini, ya ini ya tapi lebih valid yang kanan. Ini menarik nih kalau yang kita cari. Mau kita lihat di chart po? Oh iya, daripada kita ini membosankan banget kan kalau kita ngomongin kayak gini. Oke ya, kita bisa switch dulu ya teman-teman. Kita akan coba. Mungkin ini sebenarnya nggak panjang, tapi menarik kalau kita ada case ini terus kita bandingkan gitu ya. Meskipun ya nek cari ini jadi banding-banding gitu, tapi ini mau nggak mau nih kita cari ya, kita bandingkan. Oke? Iya. Oke, ini ada contoh menarik. Ini turun. Ya. Ini naik. Ya. Oke, berarti terjadi divergent. Ya. Kemudian right hand di mana adalah ketika ini sudah menjadi puncak terendah. Kemudian dia cross masuk di sebelah kanannya.
di sini. Oh. Dan oke. harap diingat ketika kejadian ini persen D yang ini belum terjadi. Oke, berarti dia adalah Ini adalah right posisinya. hand. Oke, jadi sudut yang persen D yang biru yang di sebelah kiri itu sudah menjadi sudut yang paling puncaknya ya sebenarnya ya waktu Iya, ketika terjadi kejadian cross. ini. Persis seperti ini. Oh ya. Tapi ini divergennya hidden diversion istilahnya. Ini turun, ininya naik. Oh. Terus crossnya di sebelah kanan. Oke, kita cari terus, ini menarik loh nih. Oke. Ini ya sebelah kanan loh sebenarnya. Pada saat terjadi Ini yang turun, kanan itu ini turun, ini naik. ya. Bener gak? Ini turun, ini naik. Kan berarti harusnya kita buy. Oh enggak. Ini nanti di PDF bagian bawah itu dijelaskan. Ini kalau nggak salah namanya hidden diversion. Hidden diversion itu apa? Kalau harga turun, kalau diversion umumnya kan kita nyarinya yang bawahnya, low-nya, seperti ini. Ya. Nah, ketika itu terjadi diversion di atasnya, itu disebutnya hidden diversion. Oh, oke. Ini berbeda dengan ini makin naik, kemudian terjadi lagi di sini, ini hidden lagi, ini lebih naik lagi, ini cross di right hand sebelah kanan, ini pun sebelah kanan gitu. Berarti kita kalau hidden divergence kita carinya ngikuti yang chartnya ya. Iya. Gitu ya. Jadi terjadi kalau hidden divergence berarti ini tidak mampu meneruskan ke atas gitu. Berarti dia akan kembali turun begitu. Iya. Oke. Ini halus, tapi ini juga right hand. Puncaknya terjadi di sini kan? Oh iya betul. Di sini kan? Ya. Ini di sebelah kanannya baru masuk belum gitu. Oh. Kalau ini bukan divergent, ini menarik. Turun, oke, ini nggak ada divergent. Naik nggak ada divergent. Ini banyak time frame harusnya yang digunakan ya. Nah ini Iya. divergent nih. Ini divergent. Ini right hand ini. Oh iya. Udah terbentuk sudut sebelumnya. Set. Ya kan? Ya. Dia masuk di sini. Kira-kira begitulah, dicari sendiri-sendiri ya. Balik ke makro. Nah, tadi adalah contoh di mana kita bagaimana membaca right hand crossover. Ya. Itu yang dimaksud seperti apa. Nah, mungkin memang teman-teman harus lebih banyak mempelajari lagi. Ya. Atau lebih sering membaca dan melihat yang dimaksud itu seperti apa. Mungkin sementara itu Mas Ardi, terima kasih nanti banyak. Kita lanjut di konten kita masih berikutnya. lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman nanti pengen ikut terlibat diskusi ini, kita selalu terbuka. Silahkan join di Telegram atau di Discord. Link ada di deskripsi. Oke. Lalu berhati-hati dalam melakukan analisa dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Trading itu mudah, yang sulit itu Kamu. Happy trading and bye-bye.